teman-teman, jadi di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang mekanisme pengambilan data di lapangan tentang sampel pipa O-ring ini. Jadi yang pertama-tama itu kita akan menyiapkan alat yang akan digunakan serta lokasi yang akan kita datangi untuk pengambilan sampelnya. Jadi alat yang kami gunakan itu ada pipa, ada 2 buah. Ini satu buahnya itu sepanjang 4 meter. Kemudian ada tutupnya juga. Di sini kami pakai 4 karena di pipanya itu masing-masing kan 2 pemakainya. Nah, untuk diameter pipanya sendiri ini dia ada 10 cm. Terus kita akan mengambil sampel ini di lokasi yang akan kita tentukan, yaitu di sungai. Kemudian pipa ini ketika kita sudah di lapangan atau di dalam sungainya itu akan kita masukkan ke dalam lapisan sungai yang paling bawah dengan cara ditekan atau dengan dipalu menggunakan balok bisa juga. Kemudian setelah sampel itu sudah penuh ataupun dirasa cukup untuk pengambilannya, bisa ditarik dari ini teman-teman. Sini ada talinya, dia itu ditarik untuk ke atas. Kemudian untuk fungsi tutupnya tadi kita tutup setelah diambil untuk tidak sampelnya agar tidak turun lagi. Kemudian untuk penyimpanannya itu harusnya dia tetap disusun tegak agar dia tidak terbalik-balik yang mana atas yang mana bawah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, perkenalkan nama saya Tiana. Saya Abdurrahman Pratama. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang litologi batuan dan juga ukuran butir. Langsung saja. Pada sampel pertama ini kita terdapat pasir dan lempung. Di sini kita terdapat dominan lempung. Dan sampel kedua ini sama juga terdapat pasir dan lempung. Tapi kalau di atas ini top ini pasir dan di bawah ini lempung. Dan di sini kita melihat ada 2 perbedaan warna. Yang pertama pasir ini cerah dan lempung ini gelap. Nah, selanjutnya yaitu ukuran butir. Pada sampel pertama ini dapat kita lihat bahwa batu pasir ini dia memiliki ukuran butirnya yaitu besar atau kurang lebih 0,5 sampai 1 mm. Jika lempung ini ukuran butirnya yaitu lempung. Selanjutnya yaitu di sampel kedua itu kurang lebih sama, tetapi dia ukuran butir di sampel kedua ini batu pasirnya dia lebih halus. Dia masih masuk kasar, cuman ukuran butirnya dia lebih kecil-kecil dibandingkan sampel yang kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Nuguri Aziz. Kali ini saya ingin bagaimana sih cara ini menggambarkan penampang stratigrafi. Gimana tuh bang? Sini bos. Oke. Yang pertama, sebelum menggambar penampang stratigrafi yang dibutuhkan yaitu buku milimeter blok, pensil, dan penggaris. Tapi sebelum menggambar stratigrafi, alangkah baiknya kita melihat dulu sampel kita di dalam coring tersebut. Oke. Lalu setelah dilihat baru kita plot di sini. Dikarenakan kita mendapatkan 30 cm sampel kita, jadi kita plot di sini sampai 30 cm saja ya. Oke, Bang, kok lebar sih Bang ininya Bang? Oke. Ini lebarnya karena pipa kita berdiameter ini 10 cm. Oke. Untuk yang di 5 cm itu ada batuan lempung. Kita menggambarkan dengan garis-garis begini untuk menggambarkan itu batuan lempung. Dan untuk titik-titik ini kita menggambarkan itu batuan pasir. Dan untuk 10 sampai dan 15 cm ini ada batuan lempung dan ini ada indikasi pembentukan batu bara. Bang, kenapa sih ini gambarnya seperti ranting? Karena dia sebelumnya tumbuhan dan terus pengendap di situ dalam situ. Jadi indikasi batu bara lah pembentukan. Dan untuk 20 dan 25 ini batuan pasir. Kebanyakan batuan pasir di 20 sampai 25 cm ini mendominasi lah di batuan pasir. Oke. Itulah yang dari saya. Assalamualaikum.
dari kelompok 6 sedimentologi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari tutup coring pada bagian atas dan juga bagian bawah, dan juga fungsi dari tali pada coring ini. Sama itu bagian bawah yang disebut dengan bottom. Sini berfungsi untuk kita pengambilan sampel agar tidak keluar dari bagian bawah. Lanjut untuk di tutup coring bagian atas ini disebut dengan top, yang berfungsi untuk menjaga kestabilan dari penguapan dan juga agar menjaga tekanan pada pengambilan sampel. Lanjut untuk di tali ini itu berfungsi untuk memudahkan kita untuk mengambil sampel agar kita menekan dan juga menarik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dan juga fungsi dari coring ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya atas nama Syarul Fadil akan menjelaskan kesimpulan pada pengambilan tipe ini. Pengambilan sampel menggunakan pipa coring bertujuan untuk memperoleh contoh sedimen secara utuh dari dasar perairan tanpa mengubah susunan lapisannya. Metode ini efektif untuk menganalisis karakteristik dan kimia sedimen seperti tekstur, warna, kandungan organik, serta material dari alam maupun buatan manusia. Hasil sampel coring dapat memberikan informasi mengenai proses sedimentasi, kualitas lingkungan, perairan, dan perubahan kondisi ekosistem dari waktu ke waktu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bagas Putra Prasetya, saya dari Teknik Geologi. Saya di sini akan menjelaskan manfaat dan saran dari pengambilan sampel coring. Untuk manfaat pertama adalah mengetahui kondisi fisika dan kimia pengendapan di bawah sungai. Dua, memberikan data pendukung dalam analisis kualitas lingkungan perairan. Tiga, membantu memahami proses sedimentasi dan perubahan ekosistem sungai. Empat, dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan tentang pencemaran atau dinamika sedimen. Dan untuk caranya, satu, pengambilan sampel sebaiknya dilakukan dengan hati-hati agar lapisan sedimen tidak terganggu. 2. Menggunakan alat coring yang sesuai dengan kondisi dasar sungai untuk memperoleh hasil optimal. 3. Lakukan pengambilan sampel di beberapa titik agar hasil lebih representatif. 4. Perlu dilakukan analisis lanjutan di laboratorium untuk memperoleh data yang lebih detail dan akurat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.